Aku tidak khawatir apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolongan dan pimpinannya di dalam kehidupan kita, sehingga dari hari ke hari kita boleh menjalaninya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini mari bersyukur kepada Tuhan, dan mari kita memulai hari kita dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kita semakin kuat berakar di dalam Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Setiap hari ketika kami menapaki perjalanan kehidupan ini, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Tetapi apabila kami dapat berdiri sampai dengan hari ini Tuhan, sungguh itu merupakan anugerah daripadamu. Pada pagi hari ini kami akan kembali memulai hari kami. Namun kami minta Tuhan melalui kebenaran firman-Mu menolong serta menguatkan kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu membuat kami kuat, membuat kami punya prinsip kehidupan, sehingga kami pun tidak mudah diombang-ambingkan oleh zaman ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk Pendeta Angga yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah keselamatan hanya dalam Yesus. Terambil dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sudah tidak asing dengan istilah media sosial. Apa itu media sosial? Menurut Raffi Saumi Rustian, sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar, yaitu media sosial untuk bersosialisasi dan berinteraksi, seperti Facebook. Kedua, media sosial untuk melakukan obrolan dan diskusi, seperti Google Talk, Skype, forum. Selanjutnya, media sosial untuk saling berbagi file, video, musik, seperti YouTube, dan media sosial lainnya seperti blog, Twitter, Line, WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Dalam perkembangannya, media sosial merupakan jejaring media yang paling banyak digunakan di dunia. Tempat di mana semua orang dapat berbagi sesuatu di dalam dunia maya. Berdasarkan data dari UNICEF Research, 98% kaum muda mengetahui media sosial dan lebih dari 75% menggunakan media sosial dalam keseharian mereka. Melalui media sosial, kita mendapatkan banyak sekali manfaat. Keberadaan media sosial semakin mempermudah hidup kita untuk belajar segala hal, mengerjakan tugas sekolah ataupun kuliah, mencari pekerjaan, mencari berbagai informasi, memperluas pertemanan dan koneksi, berbelanja, dan sebagainya. Bahkan media sosial dapat membuat seseorang atau hal yang dianggap kecil menjadi besar seketika. Begitupun sebaliknya, dalam sedetik dapat membuat orang atau hal yang dianggap besar menjadi kecil. Media sosial memang sangat bermanfaat dan berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya penting bagi gereja Tuhan memanfaatkan media sosial sebagai kesempatan untuk memberitakan kabar keselamatan dalam Yesus Kristus kepada semua orang, dimanapun berada, karena kebutuhan utama manusia adalah keselamatan kekal setelah kehidupan di dunia ini berakhir.
Kehidupan manusia di dunia akan sia-sia apabila pada akhirnya mereka binasa karena tidak menerima Kristus sebagai juru selamat. Keselamatan yang pasti hanya ada dalam pribadi Yesus Kristus sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mari menggunakan media sosial untuk memberitakan keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Marilah berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kemajuan teknologi yang boleh kami rasakan saat ini. Kami bersyukur atas media-media sosial yang boleh kami nikmati dan kami gunakan. Kiranya kami diberikan hati untuk menggunakan media sosial, tidak hanya sekedar untuk mengungkapkan akan apa yang menjadi isi hati dan pikiran kami, tidak hanya sekedar untuk mencari informasi dan menjalin relasi, tetapi juga untuk menyebarkan Injil Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami dapat memberitakan Injil-Mu melalui media sosial dengan cara yang tepat, cara yang dapat diterima oleh banyak orang sehingga kesaksian kami melalui media sosial jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk kami memanfaatkan media sosial untuk memberitakan Injil Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menggunakan media sosial untuk memberitakan Injil Kristus. Tuhan memberkati. Hanya Kristus harapanku, Dialah perlindunganku, cadas kokoh, karang teguh, naungan di badai gemuruh. Betapa nyata kasih-Nya saat badai hidup tiba. Pelindungku, harapanku, dalam kasih-Nya ku hidup. Dalam Kristus telah nyata kasih Allah pada kita. Dia datang ke dunia menebus manusia, disalibkan dengan keji sampai mati di Kalvari. Dosa dunia ditanggungnya, dalam mati-Nya ku hidup. Dalam diparingkan Kristus sang terang dunia, namun pagi dengan mulia kuasa gelap tak berdaya. Rantai maut dihancurkan, jerat dosa dipatahkan dengan darah-Nya yang mulia. Aku telah ditebus-Nya. Tiada lagi kegentaran, tiada lagi ketakutan. Hidupku di dekapan-Nya yang telah bangkit mulia. Neraka tidak berdaya rebutku dari tangan-Nya. Sampai akhir bukan setia, padanya benar.